Lo kok payah sih, nggak bisa apa-apa? Dasar pecundang, hidup lo dari dulu kok cuma gini-gini aja sih? Pernah nggak ada orang yang bilang kayak gitu ke lo? Tenang, kita balas hinaan itu bro. Gue bakal kasih lo 4 mode yang bantu buat menemukan potensi terpendam lo. Yang gue jamin bakal mengubah hidup lo 1 bulan ke depan. Lo bisa pilih salah satu. Pertama, namanya Monk Mode atau mode biksu. Bisa juga diartikan sebagai mode pesantren. Di mode ini, kata kuncinya adalah fokus. Lo fokus belajar, kerja, sama ibadah. Kayak yang dilakuin biksu di kuil Shaolin atau kayak santri di pesantren. Yang kedua, namanya adalah Ghost Mode atau mode hantu. Fokusnya adalah menghilang. Nggak asal ngilang, tapi menghilang dari medsos, lingkungan, dan teman yang cuma buang-buang waktu lo. Yang ketiga adalah War Mode atau mode perang. Fokusnya adalah menaklukkan ketakutan, dan keluar dari zona nyaman lo. Cobain hal baru, kalahkan trauma, ketemu sama orang-orang baru. Yang keempat adalah Superhero Mode. Fokusnya adalah membantu. Kayak superhero yang membantu banyak orang. Lo keluar, bantu, mengajar, berbagi, atau buat orang lain tersenyum. Dalam 30 hari ke depan bro, pilih salah satu. Monk, Ghost, War, atau Superhero Mode. Lo mau lakuin yang mana bro? Share ya di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke teknis. Yang pertama adalah Monk Mode atau mode biksu atau mode pesantren. Jadi, ini adalah fase di mana lo fokus total ke perkembangan skill, ilmu, dan spiritual lo. Persis kayak biksu di kuil Shaolin yang latihan tiada henti, atau kayak santri di pesantren yang fokusnya adalah ngaji, ibadah, dan belajar ilmu. Jadi, apa yang harus lo lakuin selama 30 hari bro? Ada 4 poin. Yang pertama adalah ritual pagi yang strict. Bangun lebih pagi. Habis itu lo lakuin meditasi, olahraga ringan, ibadah. Setelah itu selesai, lo bisa langsung masuk ke deep work atau kerja yang fokus. Yang kedua adalah lo memblokir berbagai gangguan. Kayak di Shaolin Temple atau di pesantren, lo nggak boleh sembarangan cari hiburan. Lo harus blokir aplikasi atau game yang nggak penting. Lo boleh chatting, interaksi sosial, tapi cuma boleh diskusi yang bermanfaat. Yang ketiga adalah lo harus belajar intensif. Tentukan satu ilmu atau skill yang pengen lo kejar, yang pengen lo kuasai dalam 30 hari. Alokasikan minimal 2 jam sehari buat belajar itu. Contohnya, bisa coding pemrograman, bisa belajar AI, bisa belajar bahasa baru, atau lo bisa ngambil sertifikasi yang bikin kerjaan atau karir lo jadi lebih bagus. Yang keempat, kita ngomongin tentang ibadah atau spiritual bro. Lo wajib tingkatkan kualitas ibadah lo. Lebih dekat ke Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih tepat waktu dalam beribadah. Tujuannya adalah biar pikiran lo lebih jernih dan mental lo jadi lebih kuat. Nah, Monk Mode ini cocok buat lo yang butuh fondasi kuat dan disiplin besi sebelum terjun berperang ke dunia nyata. Yang kedua, kita masuk ke Ghost Mode atau mode hantu. Fokusnya adalah menghilang bro, gak asal ngilang. Nggak mentang-mentang lo lagi ngelakuin Ghost Mode terus tiba-tiba lo bolos sekolah, bolos kuliah, dan bolos kerja. Yang dimaksud menghilang di sini adalah menghilang dari satu media sosial, menghilang dari satu lingkungan, dan menghilang dari satu pertemanan yang cuma bikin waktu lo habis. Tujuannya adalah semua energi yang lo pakai buat sekedar tampil di depan orang, lo alihkan buat menciptakan hasil yang nyata, buat bikin diri lo lebih baik. Jadi apa yang harus lo lakukan selama 30 hari? Yang pertama adalah gua mau lo cut off satu sosial media. Lo bisa deactivate atau log out satu akun media sosial yang lo rasa nggak penting, yang lo rasa cuma lebih banyak hal negatifnya daripada manfaatnya. Contohnya adalah medsos-medsos yang bikin lo jadi toksik, yang bikin lo jadi penuh kebencian, atau yang bikin lo jadi ngelakuin olahraga 5 jari. Yang kedua adalah cut off satu lingkungan di mana lo biasa hangout. Tolak ajakan kumpul yang nggak ada tujuannya, yang cuma sekedar nongkrong. Bilang ke teman lo, gue lagi fokus ngerjain project yang serius, jadi mohon maaf gue nggak bisa ikut nongkrong sama lo. Terus yang ketiga, ya yang paling penting adalah lo harus memanfaatkan momen menghilang lo untuk ngerjain satu goal yang spesifik. Tentukan 1 atau 2 tujuan yang bisa diukur. Jadi misalkan, lo mau olahraga 5 hari seminggu, lo mau bikin akun medsos yang bermanfaat, atau lo mau belajar satu skill baru. Ghost Mode nggak sekedar ngilang tapi harus ada hasil nyatanya. Yang keempat adalah lo harus membiasakan komunikasi yang minimalis. Jadi jawab chat seperlunya, nggak perlu panjang lebar, terus jadikan diri lo susah dihubungi, kecuali sama orang-orang yang penting buat lo. Ibaratnya kayak hantu, lo jadi menghilang untuk dunia, tapi super fokus buat diri lo sendiri.
Ghost mode ini cocok buat lo yang gampang kedistraksi, gampang gak fokus, dan butuh waktu hening buat ngebut mencapai tujuan. Nah, kita masuk ke mode yang ketiga, War mode atau mode perang. Ini adalah mode yang fokusnya menaklukkan ketakutan lo dan keluar dari zona nyaman lo yang lembek. Ini adalah mode di mana lo sengaja cari pertempuran buat jadi lebih kuat. Jadi apa yang harus dilakukan selama 30 hari, bro? Yang pertama adalah ambil tantangan fisik. Coba olahraga lebih intens. Lakuin olahraga-olahraga yang selama ini lo hindari. Kalau bisa, di luar rumah. Yang kedua adalah hadapi ketakutan sosial. Cobain satu hal yang sebelumnya selalu bikin lo gemetar atau ketakutan. Satu hal setiap minggu. Misalkan, ngomong di depan umum, kenalan sama orang asing, atau negosiasi harga atau belajar nawar di pasar. Yang ketiga adalah lo harus mengalahkan satu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang lo nyaman ngelakuinnya, tapi lo tahu itu cuma ngerusak. Kayak misalkan, menunda-nunda, overthinking. Selesain satu hal yang lo tahu bagus, tapi selama ini masih lo tunda. Lawan itu, dan beri sistem hukuman atau hadiah yang memaksa untuk lo menuntaskan hal itu. Yang keempat adalah lo harus lebih agresif dan lebih keras ke diri lo sendiri. Anggap ini medan perang, bro. Kalau lo nggak agresif, kalau lo nggak maju, kalau lo nggak disiplin, lo akan mati di medan perang. Jadi, lo harus berani menghukum diri lo sendiri dengan disiplin kalau lo nggak melakukan hal yang produktif. Misalkan, lo jadwalin awalnya mau olahraga, tapi lo skip. Hukum dengan 100 push up di hari berikutnya. Jadi lo tahu kalau yang lo lakuin ini nggak main-main. War mode ini sukses buat lo yang potensinya ketutup sama rasa takut, trauma, mental block, dan kemalasan. Yang keempat, kita masuk ke superhero mode. Ini adalah mode yang paling akhir dari 4 mode yang lainnya. Fokusnya adalah membantu, bro. Lo keluar ke dunia, bukan buat diri sendiri, tapi untuk membantu, mengajar, berbagi, atau membuat orang lain jadi tersenyum. Jadi superhero nggak harus bisa terbang, bro. Cukup jadi bermanfaat buat orang lain. Terus apa yang harus lo lakukan selama 30 hari? Yang pertama adalah, ajarkan skill yang berguna ke orang lain. Lo jago di bidang apa? Ajarin hal itu ke orang lain, ke teman sebaya, atau lo bisa bikin konten edukasi dan upload ke sosial media. Yang keempat adalah, lakukan kebaikan secara random. Jadi dalam seminggu, lakukan minimal 3 kebaikan secara random tanpa mengharapkan balasan. Kayak misalkan bersedekah, bagi makanan gratis, atau bantu-bantu di tempat tetangga ngerapiin halaman rumahnya. Bisa juga kayak hal-hal kecil kayak bawain barang, kasih tips, atau dengerin keluh kesah teman. Yang ketiga, lo ikut program volunteer atau berbagi. Jadi coba dalam bulan itu habiskan minimal 10 jam buat jadi volunteer di panti asuhan atau untuk membersihkan lingkungan. Yang keempat adalah tingkatkan listening skill. Tahu nggak, bro? Di zaman modern ini, banyak orang yang sebenarnya sangat butuh untuk didengarkan. Dan saat lo bisa mendengarkan orang lain dengan baik, itu bisa membantu mereka jadi lebih lega, bikin mereka tersenyum, dan juga melatih skill komunikasi lo. Sadar nggak, bro? Terkadang, merasa didengar itu adalah suatu hal yang luar biasa buat orang lain yang beban hidupnya terasa berat. Superhero mode ini cocok buat lo yang udah stuck di diri sendiri. Jadi dengan membantu orang, lo akan menemukan tujuan dan makna yang jauh lebih besar. Lo akan sadar kalau lo itu punya potensi buat berguna bagi banyak orang, bro. Jadi my brother, gue udah jelasin 4 mode tadi. Sekarang saatnya lo ngambil keputusan. Lo bisa jadi biksu yang fokus nyari ilmu, lo bisa jadi hantu yang menghilang dan membangun dirinya sendiri, lo bisa jadi pejuang yang menaklukkan ketakutan, atau lo bisa jadi superhero yang menemukan makna saat berbagi ke orang lain. Ingat, bro, kalau ada yang bilang lo nggak bisa apa-apa, lo pecundang, kita balasin hal itu. Balas dengan bukti nyata yang bisa lo dapatkan dalam 30 hari ke depan. Pilih satu mode, jalankan dengan konsisten, dan lihat gimana lo bisa menepuk pundak lo sendiri dan bilang, gue udah berhasil. Dan kalau lo mau lebih serius, lebih maksimal, gue bisa mendampingi lo dalam 30 hari ke depan lewat program Level Up. Jadi program Level Up ini dirancang khusus buat lo yang udah memilih satu mode. Entah itu Monk, Ghost, War, atau Superhero. Dan lo mau dibimbing, didampingi secara intens sama tim pria 100% biar lo nggak menyerah di tengah jalan. Kita bisa kasih checklist, template goal setting, dan support biar lo benar-benar menuntaskan mode ini dengan baik, dapat manfaatnya, dan lo bisa menjadi diri lo yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau lo mau bergabung ke program Level Up, cek link deskripsi, komentar, atau bio. Tim kita siap membantu, bro. Oke, bro, gue berdoa dan gue percaya bahwa dalam 30 hari ke depan, lo akan menjadi seorang pria yang jauh lebih baik dari sekarang.
Sekali lagi gue ingetin, tolong share ya. Dari mau ghost war atau superhero, lo mau pilih untuk melakukan yang mana, dan apa target lo buat ngelakuin ini. Gue bangga sama lo yang selalu berusaha untuk menaikkan level lo sebagai seorang pria. Salam My Video Man, semangat bro.